Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal ya. Mungkin saudara baru pertama kali ngambil kuliah sama saya hari ini. Ya. Benar nggak? Coba kalau kamu buka video on cam ya, supaya saya bisa ngobrol sama orang deh. On cam kan videonya. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran, Pak. Saya barusan ngomong apa ya? Barusan. Iya, bentar, Pak. On cam. Ya, silakan ya. Tolong on cam ya, dibuka videonya biar saya tahu wajah saudara. Ini baru pertama kali kita kuliah hari ini ya. Ini silakan lain juga tolong dibuka kameranya. Oke, udah buka kamera semua ya. Nah, ini mata kuliahnya kepemimpinan revolusi industri ya. Benar nggak ya? Takutnya salah masuk ya. Bener, Pak. Benar ya? Jadi mata kuliah ini itu jurusan manajemen ya. Saya kan biasa ngajar selama ini jurusan akuntansi ya. Akuntansi. Jadi bidang saya akuntansi sebenarnya. Akuntansi. Jadi sudah harap maklum aja ya. Eh, tapi saya baca bukunya ya. Dan juga saya juga eh, berusaha belajar dan juga pengalaman saya puluhan tahun ya mungkin bisa saudara ambil dari sini. Oke, saya di absen dulu ya, mungkin harus saudara lebih jauh ya. Bentar saya buka ini idling ya. Sudah mana Bang?
Ya, sudah kelihatan ya linknya. Udah, Pak. Baik. Pertama, Salsabila. Nur Hadir, Pak. Salsabila mana? Oh ya. Ya. Ini angkatan 2020. 21. Ah, 2021 itu 22 ini. 21, Pak. 21 ya. Tapi ada 2022 juga ya. Iya, saya kemarin belum ngambil, Pak. Oh gitu. Ini pertama kali kamu ngambil ya. Iya. Oh iya, iya. Ratna, Ratna nggak ada. Absen. Ira Putri, Ada, Pak. Putri, Ira Putri ya. Dio Prima, Hadir, Pak. berarti Dio Prima mana tuh? Hadir, Pak. Nggak kelihatan, cuma kening doang. Di mana tuh? Yang lengkap wajahnya. Yang kelihatan cuma keningnya aja. Dio Prima mana? Hadir, Halo, Pak. nggak bisa nggak wajah diangkat lagi tuh? Nggak, lihatnya wajah cuma kening aja kelihatannya. Itu ini HP atau laptop sudah Dio? Itu laptop atau HP sudah pakainya? Sudah. Rizky, nggak usah absen nih. Rizky, nggak jawab sebenarnya. Rizky ada? Absen. Yang ngambil cuma berapa nih? Cuma ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lima ya? Permisi, Pak. Ratna Nilanjana hadir. Siapa? Ratna Nilanjana. Siapa hadir? Halo? Ya, Pak. Saya Siapa? Ratna Nilanjana. Berana Nilanjana. hadir ya. Ini di absen ini cuma terdaftar cuma 5 orang ya? Iya, Pak. Soalnya belum di-accept karena masih nunggu satu kelas lagi, Pak. Oh, satu kelas lagi maksudnya? Jadi kelasnya ada yang full. Nah, mau dibuka lagi. Takutnya kalau misalnya kita udah di-accept, kita nggak bisa milih kelas yang barunya, Pak. Hmm, Ada kelas ekstensi, Pak, ke Bank Sentralan. nggak ngerti saya maksudnya apa itu. Ada mahasiswa ngambil mata kuliah ini, terus belum bisa masuk. Iya, Pak. Jadi di semua matkulnya, jadi nggak ada nama kita karena belum di-accept sama pembimbingnya. Karena emang kita yang minta, Pak. Soalnya mau masukin kelas ke Bank Sentralan yang belum dibuka, Pak. Karena kelasnya full. Mau dibukakan kelas besar, Pak. Buang bank sentral sama ini apa maksudnya apa tuh? Enggak, Pak. Jadi mau masukin ke kelas bank sentral gitu. Jadinya kita Oh, nggak ada jadi nanti kamu ke bank sentral semua nih. di sini juga, Pak. Jadi SKS-nya masih belum lengkap, Pak. Masih 18 SKS. Maksudnya apa sih nggak jelas, nggak ngerti saya. Ini bentrok mah, bentrok. Bukan bentrok, Bapak. Coba yang jelasin sama saya. Maksudnya apa itu? Jadi kan SKS saya masih 18, Pak. Nah, ada satu kelas yang full. Nah, itu nanti mau dibuka lagi, Pak. Nah, buat cara masuknya, kita itu nggak boleh di-accept dulu sama pembimbing. Jadinya nama kita nggak ada di sini, di semua matkul, Pak. Belum diverifikasi, Pak. Apa belum diverifikasi kenapa? Iya, karena kita mau masuk kelas ke Bank Sentralan juga, Pak. Nanti Apa kelas ke Bank Sentralan di hari Rabu, Pak. Enggak, kalau ke bank sentral dibuka apa hubungannya kan bisa aja. Nanti bisa nyusul.
Karena kelasnya terbatas, Pak. Ada 9 orang yang belum masuk, ruangannya cuma ada 5, Pak. Yang terbatas itu kelas apa? Yang ke bank sentralan, Pak. Bank Sentral apa hubungan dengan mata kuliah ini? Bukan nggak ada hubungannya, Pak. Tapi jadinya namanya belum ada di sini, Pak. Di semua matkul juga nggak ada nama kita, Pak. Karena kita mau masukin ke bank sentralan dulu. Ini dengar gini-gini. Kalau di akuntansi itu misalnya mahasiswa ngambil 5 mata kuliah. Terus mahasiswa bilang ke saya, Pak, ada satu lagi mata kuliah yang belum belum bisa saya ambil, rencana mengambil. Ya udah ini aja dulu yang saya verifikasi. Di masa verifikasi nanti nyusul lain. Bukannya Nah, gitu. karena kita verifikasinya cuma sampai hari Kamis, terus besok pemilu, jadinya hari ini mau dibuka, Pak. Nggak dengar dulu, dengar dulu. Dia kan bisa mata kuliah ada 5. Ya. Udah diisi oleh mahasiswa nih KRS-nya. Kemudian mahasiswa bilang, Pak ada satu lagi mata kuliah mau ambil. Tapi mau dibuka. Ya udah yang 5 ini saya verifikasi dulu. Yang satu lagi belum. Kan belum dibuka. Ya, nggak usah nunggu yang satu itu yang belum dibuka itu. Masa 5 nggak diverifikasi. Maksudnya itu kan. Karena kelas ke bank sentralan itu ekstensi, Pak. Jadi rebutan masuknya. Ya apa, nggak ngerti udahlah ya. Udahlah, nggak ada hubungannya itu ya. Kalau udah ngisi 5, 5 dulu verifikasi. Ya, atau saudara mungkin bisa juga nanti kalau bank sentral masuk, saudara tidak ambil mata kuliah ini maksudnya. Diam aja. Nggak ada komentar. Kok diam aja sih? Ya, Bapak. Kenapa, Bapak? Atau, atau bisa juga saudara mau ngambil ke bank sentral karena belum dibuka, sudah pending di sini. Nanti kalau dibuka, kamu meninggalkan kelas ini. Bisa Oh, juga. enggak, Bapak. Lo kalau nggak meninggalkan, Bukan. kenapa nggak diverifikasi untuk kelas ini dulu? Verifikasi dulu aja kan nggak ada hubungan dengan bank sentral sama mata kuliah kepemimpinan ini kan nggak ada hubungannya kan. Kecuali ada hubungannya, misalnya hubungan gini, kebangsaan diambil otomatis kepemimpinan saya batalkan. Atau sebaliknya, kepemimpinan saya ambil kalau bank sentral nggak dibuka. Kalau dibuka, saya ambil ke bank sentralan. Nah, itu baru itu ya, itu baru saya terima logiknya itu. Tapi nggak ada hubungannya, misalnya mau dibuka mau nggak ke bank sentralan, kamu tak ngambil mata kuliah ini kan, tak ngambil mata kuliah ini kan, benar nggak? Permisi, Pak. Benar nggak? Permisi, Pak. Jadi intinya, Pak, karena KRS-nya belum disetujui, jadi namanya belum masuk di absen, Pak. Sebenarnya nggak sedikit itu. Iya, maksudnya nggak disetujui itu alasannya karena ke bank sentral belum dibuka itu. Belum disetujui karena mau masukin satu matkul lagi, Pak. Baru nanti disetujui di log Iya, KRS-nya disetujui. makanya saya itu di akuntansi itu. Mengerti nggak maksudnya? Dia mau ambil 6 nih, 5 udah isi KRS. Ya, yang udah isi ini saya verifikasi dulu, nanti yang satu lagi nyusul. Kan bisa seperti itu. Benar nggak? Iya, Pak, Pak, seharusnya kayak gitu. Benar nggak? sebagian belum konsultasi sama dospemnya, Pak, untuk Apa? BPC. Apa? Sebagian mahasiswa belum konsultasi sama dosen pembimbingnya, Pak, untuk BPC Nah, itu. masalahnya itu masalah sebenarnya. Jadi bukan karena mata kuliah bank sentral itu belum dibuka, masalahnya surat itu belum konsultasi sama dosen pembimbingnya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya, Pak. Nah itu masalah. Kalau ngomong itu kasih tahu masalah sebenarnya, jangan muter-muter ya. Kalau muter-muter nanti orang jadi bingung gitu ya. Ini masalah sebenarnya bukan karena mata kuliah bank sentral belum dibuka, tapi saudara aja belum konsultasi sama dosen PA-nya. Lalu kalau udah konsultasi sama dosen PA-nya, PA-nya akan menyetujui yang sudah kamu isi dulu ya, ngerti nggak?
Ngerti nggak? Oke, Pak. Jadi ada kesalahan dalam pemikiran ini ya, dalam mengisi KRS ya. Kamu mau isi KRS 1, 2, kasih KPA disetujui dulu yang 2 itu. Pak, 3 lagi belum nih Pak, saya masih ragu. Ya udah, yang 2 dulu disetujui. Ngerti nggak? Tapi masalahnya sudah belum konsultasi ke dosen PA. Ya, itu masalah, itu jawaban yang paling tepat. Kenapa belum sedikit nih? Ya Pak, sebagian besar kita belum konsultasi dosen PA. Ya udah, kenapa? Kenapa? Pertama sudah belum bayar SPP, belum bayar lunas. Yang kedua, saudara belum ada waktu menghubungi PA-nya. Yang ketiga, dosen PA-nya belum belum berikan jadwal. Benar nggak? Benar nggak seperti itu? Benar nggak? Diam aja. Benar. Pak, maaf Pak, saya Rizky Abdiansyah hadir Pak. Kamu hadir mana? Namamu nggak ada di sini. Itu Pak Rizky Abdiansyah Pak, ada Pak, Apa? Rizky Abdiansyah. Bisa ada. Ya, dah. Terima kasih Pak. Bio Prima hadir ya, Pak? Ini yang absennya cuma 5 orang terdaftar. Yang hadir di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi si Dio tadi saya tanya dia diam aja. Ya, wajahnya nggak kelihatan. Itu ya. Jadi yang 3 lagi ini apa bro? Yang 3 lagi ini nama terdaftar belum konsultasi nama dosen PA ya. Benar nggak? Atau belum bayar? Nggak tahu juga nih. Ya, kita harus interaksi ya. Setiap pertanyaan saya dijawab ya. Jangan didiamin. Ya, bisa tanya, benar nggak? Kalau tidak satu orang jawab, iya Pak gitu ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya, Pak. Pak. Ya, itu enak, itu lebih etis ya. Itu ya. Oke, sekarang saya bicara mengenai RPS ya. Kita karena 2 SKS kita sampai jam 12.10 ya. RPS dulu kita bicara ya. RPS bentar ya. RPS sudah. Sini. Nah ini RPS-nya. Ya, udah bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Di RPS-nya ini kepemimpinan revolusi industri ya. Ini koordinatornya Pak Antio ini. Nah, nanti materinya ya. Eh, kita bahas ini dari pertemuan pertama sampai ke 14 ya. Pertama ini sekarang itu overview ya, mengenai leadership manajemen ya. Mungkin kita bisa jelaskan nanti apa itu leadership, berapa itu juga manajemen. Kemudian yang kuliah kedua nanti trade teori trade ya. Kemudian juga behavioral theory ya, teori perilaku, kemudian relationship teori. Ya.
Kemudian yang ketiga, kuliah ketiga nanti kita bicara mengenai contingent theory. Kemudian ada Fiedler models, ada RC perencat situasional. Kemudian yang keempat, pertemuan keempat, nanti kita bahas contingent theory. Dan teori itu ada Petgold teori, ada Fromm dan Jagos. Dan kelima, kuliah kelima kita karismatik ya, charismatic and transformational leadership, power and influence leadership as services, as service. Dan kuliah keenam, personality behavioral attitude. Ya. Dan kuliah ketujuh, perception, materi ketujuh, leadering, stress management, dan management communication, managing change and innovation, managing diversity, motivation employee, leading teams. Dan nanti ada presentasi kelompok 2 kali pertemuan terakhir di kelompok. Jadi nanti ini ya. Jadi kuliah pertama, kedua, ketiga, keempat, kuliah kelima, kuliah keenam, kuliah ketujuh ya. Kuliah habis itu kita ujian ya, UTS. Jadi UTS itu materinya itu dari kuliah pertama sampai kuliah ketujuh ini. Ketujuh ini. Kemudian sisanya nanti kuliah ke-8 setelah UTS sampai 12 ini materinya. Sumber buku dari mana bukunya? Referensinya. Referensinya buku wajib utamanya adalah menggunakan buku ini. Buku apa? Sini nggak ada ya? Nggak ada sini. Nggak ada ini. Oh, sudah atas. Ini sumber utamanya buku ini. Richard Dev, Dev, Organizational Behavioral. Ini ada buku itunya apa? E-booknya. Mungkin tadi saya lupa ini. Ini e-book. Bentar ya. 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 Ibu itu mungkin sebentar saya buka dulu ini stop dulu ya. Stop dulu saya lihat. Ya. Nah, apa nah, nanti saudara sebelum saya bicara tentang e-booknya, nanti ada apa saya buka itu Google Classroom ya, Classroom. Nanti sudah harus masuk sini semua karena materi akan sampaikan Google Classroom ini. Karena ini kapasitas Google GCL itu lebih besar pada kapasitas yang kita miliki ya. Jadi sudah silakan apa masuk ke sini ini kodenya, silakan. Tapi masuk harus pakai itu ya, pakai emailnya IBS ya. Halo, Iya, Pak. Pak. sudah dipoto, jadi sudah bisa masuk.
Udah atau belum? Suara saya kedengaran nggak? Udah Pak, udah di-capture. Sudah join, Pak. Ya cuit. Apa orang join nih? Yang join baru satu yang join. Itu join itu baru eh, Rania. Saya udah, Pak. Kok nggak Salsabila. nggak muncul sini? Kenapa? Bentar. Nggak muncul. Cuma satu student yang baru masuk. Baru satu student. Bapak di saya sudah join Pak. Halo? Baru satu yang masuk. Yang baru satu mahasiswa yang masuk. Baru satu yang masuk nih. Coba mungkin di-refresh, Pak. Refresh ya. Refresh mana tuh? Oke. Baru satu yang masuk. Rania aja. Bapak tapi di saya udah join Pak. Apa? Di akun saya udah join. Ya, baru satu yang masuk nih. Iya, Pak. Saya juga udah join. Udah join dah. Di Udah. sini nggak ada ya. Dah, ya. Nah, nanti saya upload itu apa buku wajibnya di apa di ini di internetnya lagi itu susah ya.
Jadi ini ya bukunya. Udah selesai juga, saya akan tambahkan buku lainnya. Buku apa? Buku yang terkait dengan itu. Terkait dengan buku kepemimpinan ini ya. Nah ini bukunya. Ada berapa buku bisa sudah baca tentang leadership ini. Ya, ada juga buku organisasi. Ada juga buku apa ini apa di Upsell Organisasi Culture ya. Ini. Bisa bisa sudah lihat itu ya di GSL ini yang pertama. Ya. Kita tunggu itu uploadnya. Yang terlama ya. Kita tunggu aja ya. Oke, sementara ini dulu ya saya kirim ya. Nanti saya sambung lagi. Itu lama nih. Lama. Nah, kemudian kembali lagi ke PS ya. Nanti ada tugas. Ini pesertanya kan ada berapa nih? Ada berapa? Peserta kelasnya ada berapa nih? Ada Bilang Pak. sementara ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan ya. Ada 9 orang ya. Nah, 9 orang ini nanti kita ada materinya itu apa lihat dari RPS ya. Materi kita itu dari kuliah pertama sampai kuliah ke 12. Ini sekarang nggak masuk, ini 11 seperti ini. Kuliah sekarang nggak ya. Ini kuliah minggu depan 2 sampai 12 ya. Berapa itu? Ada 11 materi ya. Materi. Saya lihat di absen itu sudah ada 11 sebenarnya. Ngambil mata kuliah ini ya. Ada 11 ya. Lihat di absen ini ya. Di materi saya apa di bukan di absen ini. Ini bentar saya lihat dulu.
Ini internetnya kurang cepat ya. Itu. Jadi peserta kelasnya itu ada 11 kelas ini. 11 ini. Ya. Ada 11 ini. Ya. Itu ada 11 ini, pas ini. Jadi 11 itu Salsabila, Ratna, Astri, Rania, Ira Putri, Jason, Gabriel, Dio, Sydney, Novita, Rizky. Ya. Dia ada 11 ya peserta. Ya. Mana pun. Ya. Ini ada penjelasan status KS tidak disetujui, tidak disetujui, nggak tahu nih, setuju kenapa. Hasil tidak setujui, Rania tidak setujui. Maksudnya belum belum setujui diverifikasi maksudnya. Bapak, Iya, Pak. Karena belum Oh. diverifikasi. Belum Iya sama diverifikasi. baru kemarin ngumpulin ini Pak, formulir batal tambah KRS. Oh, ini baru tambah ya. Iya, iya. Iya. Dia ada 11 nih ya, 11. Nah, 11 itu nanti jadi sudah bikin apa? Bikin tugas ya. Bisa bikin tugas ya. Tugas itu internetnya internetnya di EBS kurang itu kan stabil ya. Stabil. Ya. Ya, jadi ini nanti ke kelompoknya itu kelompoknya ya. Mana nih? Ya, juga ada ini. Bentar saya tulis ini kelompok. Nah, kelompok tugas ya. Kelompok tugas. Ini ada karena 11 orang sudah peserta kelasnya, berarti satu orang satu chapter ya, satu chapter, satu pertemuan. Jadi itu pesertanya apa ini misal satu nama siapa? Nama yang di ini yang di apa ini gimana ini? Nah, ini satu bisa di itu nggak? Copy nggak ini?
Ini contoh gini, ini urutan absen aja. Absen pertama nama siapa? Namanya adalah Salsabila. Salsabila. Nah, Salsabila. Materi tugasnya adalah pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua itu adalah ini eh overview leader apa thread nih ya thread ini ya yang kedua. Nanti yang kedua opsi kedua siapa nama? Yang kedua itu Ratna Ratna apa nih Ratna ya Ratna. Itu pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga materinya adalah materinya ketiga itu contingency ya. Bapak maaf mau tanya, ini nanti maksudnya presentasi gitu, Pak? Presentasi bikin video presentasi. Oh. Ya, bikin video presentasi. Setelah record nanti upload ke YouTube saya. Apa bukan upload di sini di GCL ini. Sorry. Jadi dan seterusnya ya. Nanti saya lanjutkan nanti saya tulis ini. Dan seterusnya misalnya ketiga siapa lagi ini? Tiga Astrid nih, Astrid ya. Tiga Astrid ya. Astrid ya. Nah, materinya ketiga keempat ya. Keempat itu materinya ini. Materi contingency nih ya. Ya. Nanti bulan keempat dan seterusnya ya. Seurutan absen ya. Ini. Nah, nanti apa ada link itu siapa? Link YouTube ya. Link YouTube saya. Itu ada dua ya. Satu Warta ABS ya. Ini untuk kuliah ya. Udah. Jadi nanti ini kuliah. Kalau saya buka sini mana nih? YouTube ya. Bentar. Ini internet di ABS agak lelet ini ya. Nggak tahu kenapa nih. Selalu gitu ya. Nah,
Ini internetnya lama banget dia biasa, sorry ya. Aduh, nah ini koneksi ini unstable, unstable. Link YouTube-nya, link YouTube-nya ini ya. Yang kedua ada juga nih, kedua, kedua itu link YouTube-nya serta pakai link YouTube-nya ini, linknya. Ini lama banget nih apa internetnya. Halo, halo. Iya, Iya, Pak. Pak. Coba lihat link YouTube saya nggak? Lihat, lihat, kelihatan link YouTube saya nggak? Halo, kelihatan link YouTube saya nggak? Kelihatan, Pak. Ini, Kelihatan, Pak. ini sudah subscribe aja sekarang, subscribe nih. Ini materi kuliah dari sini semua nih, ya. Ini contohnya tugas yang semester lalu ya. Sudah nanti kuliah hari ini nanti saya upload di sini nanti kuliah yang online sekarang. Kalau sudah itu apa sudah apa subscribe ya.
Sudah subscribe ya? Udah, Pak. Udah. Semuanya udah subscribe ya? Nah, ini yang satu lagi nih, subscribe juga nih. Satu lagi nih. Nih, udah. Yang satu lagi udah nih, udah subscribe. Sudah, Pak. Sudah, Hah? Pak. Udah Sudah ya. keduanya, Pak. Ya, udah ya, ini udah ya. Ini ada dua nih, udah nih juga. Ini udah nih. Yang kedua ada juga nih. Ini Sudah, Pak. ini channel yang khusus akademik ini. Jadi di channel ini ada materi kuliah, tugas, ya kemudian juga ada seminar, pelatihan dan sebagainya. Kalau ini pribadi nih, ini eh, isinya ya tentang keseharian saya, ya, keseharian saya. Nah sekarang kita ini tugas itu nanti kamu upload, misal contoh upload ke GCL ya, GCL ini, upload GCL ya. Contohnya GCL itu misal tugas ini keluar ya, tugas pertama ya. Internet IBS-nya agak pelan nih, aduh pelan ini, stabil. Ini, ini tugas ya, tugas video presentasi, video presentasi, temuan kedua ya. Nanti saya tambahkan penjelasan. Nah ini tugas video presentasi, present. Nah, nanti dikumpulkan ini sebentar ya. Ini topik ya. Ini. Nah, tanggal ini ya. Jadi tanggal temponya itu hari, waduh, ini internetnya lelet banget nih. Nah ini, sekarang tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Nah nanti dikumpulkan tanggal 19 minggu depan, 19 minggu depan. Bari jamnya jam 00 ini ya. Gitu. Jadi sudah upload di sini ya, uploadnya di sini ya. Itu juga sudah upload di sini. Kalau terlambat Bapak, nggak bisa, nanti kalau terlambat nggak bisa terima lagi ya. dikumpulinnya bentuknya itu Jadi, video apa link? ya video, bukan link videonya kamu upload di sini. Oh, iya, Pak.
upload sini videonya. Jadi kalau untuk yang minggu depan kan cuman si salsa aja tuh ya. Salsa aja. Ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, berikutnya apa si Ratna dan seterusnya. Ini saya lengkapi ya ke sini ya. Itu. Jadi ingat ya expired date-nya itu hari Senin depan. Bentar, bentar dulu. Senin lah. Bentar. Expired date-nya Senin. Ya Senin ya. Ini ya. Ini. Nah ini ya. 19 itu Senin ya. Iya, Pak. Senin kan. Nah, Senin ya. Ingat dia ya, Senin ya. Jam 12 malam ya. Itu. Ini GCL ini ya. Karena materi hari ini udah saya upload juga di GCL ini. Kuliah hari ini. Ya. Sama kuliah pertama nih ada nih. Ada PR di upload di sini. Bisa surat di sini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, kedepannya kita kuliahnya offline terus ya. Ini online karena mau pilpres ya. Pilpres hari besok, jadi minggu ini sudah online. Tapi berikutnya offline semua, nggak ada online nih. Kecuali nanti kalau sudah ada halangan ya, atau kita kuliah pengganti ya. Bisa siapa tahu Selasa ini saya ada perlu tugas, nanti saya ganti harinya jam 7 malam atau sore. Nah, itu kita online ya. Ya. Tapi kalau kuliah sesuai jadwal, nanti kuliah offline ya. Tetap di kampus ya. Jadi yang harus sudah apa saya kasih tahu ya. Kemudian juga nanti kalau kuliah offline ya, kuliah offline, nanti sudah linknya itu lihat di GCL nih. Misalnya, oh sorry. Nanti kalau kuliah offline, misal hari Senin depan ya, Senin depan itu Selasa depan, Senin sudah lihat itu. Saya bisa udah apa pengumuman yang penting saya berikan. Itu sesaat sebelum kuliah hari Selasa pagi saya udah upload materinya ya. Dan sudah materi sudah upload Senin sebelumnya sehari sebelumnya ya. Upload di uploadnya itu di apa di GCL ya, GCL. Oke. Nanti kalau nanti sudah ada perlu ditanyakan, tanyakannya di GCL nanti ya. Tugas segala macam ya. Nah itu ya. Kemudian nanti ya kita harus bikin grup WA ya. Grup WA. Sudah tahu nomor telepon saya? Nomor telepon sudah tahu? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Udah? Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar saya isi nomor telepon gimana nih? Bentar ya. Saya nomor telepon saya ini. Sebentar saya itu di GCL ya. Ya ini sini jadi. Ini nomor telepon saya itu nomor telepon ya, 08211 797 4810 ya. Itu IG saya IG Sparta itu apa ya? IPS bentar lupa sih. Sparta Ini Sparta aja ya. IG saya nih Sparta aja nih. Ini ya, nih. Bentar. Bapak.
Ya, IG-nya Sparta aja. Bapak, Ya, ya. Bapak saya izin bikin grup ya, Bapak. Ya, silakan, silakan, silakan. Nih, Sparta. IG saya Sparta ini ya. Sparta. Ini IG saya nih, ya. IG saya nih, IG saya nih. Mana? Mana nih? IG saya nih, ya. IG saya tuh. Nah, TikToknya ya, TikTok ada juga. TikTok mana nih? Ya. TikToknya, bentar. TikToknya sini. Titik IPS. Ini Sparta titik IPS ya. Itu ya. Di sini 4810. Ini. Hmm, Ini. Udah dibikin itu ya? Udah dibikin grup WA. Iya. Sudah, Pak. Hmm. Jadi suruh undang teman-teman sini ya, teman yang ambil mata kuliah ini. Ya, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ya, ada pertanyaan. Nanti penjelasan tugas saya akan tambahkan setelah kuliah ini ya. Saya berikan penjelasan ya. Permisi Pak, mau Ya, tanya. silakan. Nah, Tadi pas masuk kelas Edling, saya pinnya nggak bisa gagal terus. Boleh minta QR-nya nggak? sebentar, sebentar. Sebentar. Apa link ya? Ya Pak. Google Classroom kan bukan Edlink. Oh, oke, makasih. Udah. Oke, saya pikir Edling Pak. Apa? Mau minta apa? Ini. Udah, udah. Udah Pak, makasih. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita mulai ya. Nanti jam 12.10 kita selesai ya. Ini karena kuliah pertama, makanya banyak waktu bicara tentang apa bicara tentang perkuliahan teknisnya sama tugasnya. Jadi saudara hanya bikin video presentasi sendiri dan itu hanya satu kali dalam satu semester ya. Ya sendiri aja. Dan itu durasinya itu minimal 60 menit ya. Durasinya. Minimal 60 menit. Minimal ya. Bisa lebih, tapi jangan kurang. Durasi video itu 1 jam ya minimal. Ya. Kalau lebih boleh, kurang jangan. Kenapa 1 jam? Karena saya ingin sudah menjelaskan ya. Menjelaskan materi yang sudah apa yang sudah sampaikan di PowerPoint-nya. Jadi pertama sudah bikin PowerPoint dulu, saya bikin PowerPoint, nanti saya presentasikan di Zoom sudah record sendiri. Saya record ya. Itu. Record ya, upload ke GCL ya. Iya, Pak. Itu aja tugasnya, lain nggak ada. Mungkin tugas lain hanya itu aja deh ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Udah kelihatan materinya? Sudah terlihat, Pak. Udah ya.
Nah, ini materinya kita bahas hari ini ya. Jadi ini kita overview mengenai leadership itu apa sih? Ya. Jadi tentang saya ini, mungkin sudah tahu, ini udah ada sini nih. YouTube saya, IG, TikTok ya. Ini ya, nanti bisa saya baca lah. Saya dosen di sini saya tahun 2004 ya, dari awal. Tapi sebelumnya saya bekerja di tempat lain ya. Pernah bekerja di tempat lain, pernah di PNS ya, dosen negeri, dari bank pemerintah. Saya ngajar beberapa PT di Jakarta ya, juga Ketua Publik ya. Sekarang Indonesia Banking School 2004 sampai sekarang. Ya. Di EBS itu saya banyak beberapa tugas ya. Banyak di antara salah satunya, yang dua itulah ketua prodi sama wakil ketua satu. Ini ketua prodi pertama sih, akuntansi. Dan wakil ketua satu, dua prodi ya. 2015 sampai 2022. Nah, kita bahas mengenai karakteristik dari leadership itu apa sih. Kemudian personal style dan leadership. Kemudian kepemimpinan di era mendatang. Lalu lihat karakteristik dari leadership ya. Eh, ini tujuannya nanti ini tujuannya itu bagaimana nanti saudara bisa memahami ya, paham tentang leadership itu apa sih. Kemudian bagaimana saudara bisa apa merecognize dan berinstated 6 transformasi mendasar dalam organisasi dan leadership saat ini. Ya. Kemudian identifikasi alasan utama gagalnya leadership dan keterampilan paradigma yang baru. Ya. Pengakuan personal function dari manajemen dan perbedaan mendasar antara leadership dan manajemen. Ini ada perbedaan ya. Jadi kita lihat. Ya. Dan seterusnya ini juga bagaimana bagi pentingnya arahan, direction, keselarasan, hubungan, kualitas pribadi dan hasil. Ya. Nah, kita lihat definisi leadership ya. Leadership atau kepemimpinan itu adalah hubungan pengaruh. Ini mengenai bicara hubungan pengaruh antara pimpinan dengan follower. Follower itulah bawahan, pengikut. Ya. Yang menginginkan adanya perubahan nyata dan hasil yang mencerminkan tujuan bersama mereka. Jadi ada dua yang penting. Jadi pemimpin mempengaruhi pemimpin dengan follower. Ya. Dan masing-masing ada perubahan. Jadi ini berkaitan dengan presiden sekarang, pilpres sekarang. Jadi sudah pilih di antara 3 calon itu, ada nggak yang betul-betul akan melakukan perubahan di masa datang. Jadi sepakat antara calon capres dengan pemilihnya itu. Kalau ada, berarti itulah leadership ini. Tujuan mereka bersama-sama antara leadership dan pengikutnya ya. Kalau kita sekarang kan kalau pilpres itu calon presiden, capres sama wacapres ya, dengan pemilihnya. Nah itu ternyata menginginkan perubahan itu. Itu ada definisi leadership. Jadi kalau ada capres itu tidak menginginkan perubahan, melanjutkan yang dulu, itu bukan leadership. Leadership. Ya. Dan ketiga itu bisa sulit mana betul-betul yang berkarakter sebagai leadership. Ya. Tujuannya akan perubahan lebih baik. Ya. Perubahan lebih baik itu, kekacauan Anda selama ini akan berubah menjadi tidak kacau lagi. Kehidupan tata negara yang ada selama ini 10 tahun terakhir ini lama-lama tidak jelas, itu akan diperbaiki. Itulah perubahan. Pemerataan. Ya. Kemudian juga ketidakadilan. Keadilan itu penting. Di ketidakadilan jadi adil. Itulah perubahan. Banyak aspek. Kalau sudah ikut
dari ketiga capres itu ada satu capres yang nggak ada sama sekali perubahan itu. Tidak ada sama sekali pertemuan dengan calon pemilih dia. Tapi dua capres lagi ada satu yang paling intens ini, mengadakan pertemuan dengan semua lapisan kalangan mulai dari Aceh sampai Irian. Dan ada perubahan, rencana perubahan ke depan. Ada hasil nyata sudah lakukan selama ini. Itulah leadership. Leadership. Jadi saya harus paham nih. Jadi kalau sudah belajar mata kuliah ini betul-betul mata kuliah yang luar biasa ini. Ya. Kalau sudah berjiwa seorang pemimpin ya, seorang pemimpin, mungkin dimulai dari di SMP. Jadi ketua OSIS, ya. Ketua OSIS di SMA, ketua OSIS di SMP, kemudian ketua apa namanya ke DPR-nya OSIS itu apa itu? Ketua perwakilan mahasiswa, ya, ketua dewan siswa SMP, SMA itu belajar di situ ya. Kemudian kuliah saudara jadi ketua senat, jadi ketua BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Lagi legislatif mahasiswa dan juga ketua DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, ya. Kemudian ketua HIMA, akuntansi, manajemen, kemudian MPKS, ya, HIMA. Nah, di sini lihat apakah saudara meskipun sudah jadi ketua, apakah saudara memenuhi kriteria sebagai leadership. Ya. Dan saja syaratnya apa? Dua kan. Pertama, adanya menginginkan perubahan yang lebih baik. Ya. Kemudian hasilnya merupakan tujuan bersama antara ketua dengan pemilihnya, dengan pemilih. Kalau dia jadi ketua, semuanya harus dirangkul semua. Ya. Jadi kalau sudah jadi ketua hima manajemen, semua mahasiswa manajemen harus sudah rangkul dan kesepakatan tujuan mereka apa. Jangan tujuan hanya ketua aja, tidak ada aspirasi dari bawah. Tidak ada aspirasi di bawah tujuannya apa. Kecuali sudah jadi raja, dinasti. Ya. Negara kita itu bukan dinasti, tapi negara kita adalah demokrasi. Jadi ini milik rakyat. Ketua diangkat oleh rakyat. Presiden diangkat oleh rakyat. Ketua DPR diangkat oleh rakyat. Bukan presiden diangkat oleh presiden juga. Oleh ayahnya, oleh bapak, ibunya, dan sebagainya. Itu dinasti. Kita harus tahu itu. Nah, itu leadership. Jadi benar-benar kalau bicara tentang kepemimpinan, mengerti ini konsep ini, definisi leadership itu. Di antara tiga capres itu mana yang betul-betul memenuhi sebagai leadership, leader, mana? Ya. Serasa dari tiga itu hanya satu aja, memenuhi sebagai leader. Besok kan pilpres nih, pemilu. Sudah itu mahasiswa sudah mempunyai akal dan pikiran, sudah lebih tahu mana yang calon presiden betul-betul sebagai leader di mana. Hanya goyang gemoy aja, joget-joget, nggak ditanya, nggak jelas ya, visi-misi nggak jelas. Nah itu bukan leadership, bukan si leader ya. Nah, ada beberapa pendekatan dalam mendefinisikan leadership itu. Ya. Dikatakan leader itu bisa fokus pada grup proses. Ya. Artinya ada proses di kelompok itu dalam memilih leadership yang terbaik. Gitu. Ya. Gitu. Yang kedua adalah masalah personality and its effect. Kepribadian dan pengaruhnya gimana. So leader itu punya kepribadian yang betul-betul moralitasnya, integritasnya, tidak suka bohong, tidak culas, tidak licik ya. Dan dia memikirkan seluruh orang-orang yang ada di perusahaan itu atau seluruh orang di negara itu. Pikirkannya. Jadi dia bukan milik kelompok tertentu ya. Jadi dia dimiliki oleh semua kelompok, dia harus memikirkan semuanya. Dan punya moral yang bisa jadi teladan. Dan pengaruh luar biasa.
dia kewibawaan yang tinggi. Jadi sekarang contohnya presiden kita kan banyak dihujat, caci maki karena kepemimpinan sudah tidak ada itu. Ya. Kemudian juga mempunyai aksen atau perilaku yang bagus, tindakan aksinya itu dan pelakunya itu yang baik, ya. Mencerminkan seorang leader. Pelakunya apa? Dia pelakunya memikirkan kepentingan bersama, ya, dan tidak sombong, ya, tidak arogan, ancang-ancam gitu, ya. Dan juga yang berikut bisa juga leadership itu sebagai alat pencapaian tujuan. Capai tujuan. Jadi ada kelompok, ada negara, ada perusahaan. Ini capai tujuan. Perlu ada pemimpin. Tanpa pemimpin, nggak mungkin tujuan kelompok, tujuan dari perusahaan itu bisa tercapai. Tujuan negara itu bisa tercapai. Negara kita tujuan apa? Di Undang-Undang Dasar 45 ada tujuannya. Ya. Nah, ini presiden aja sering melanggar konstitusi. Itu tidak mencerminkan sebagai leadership yang baik. Ya. Atau bisa juga leadership itu adalah mempunyai differential role, peran yang berbeda. Ya, jadi hampir semua aspek dia paham. Dan paham perannya di mana setiap aspek. Di bidang pendidikan dia punya peran seperti apa. Di bidang pertahanan dia perannya seperti apa. Di bidang apa? Di bidang agama dia peran seperti apa. Harus mengerti. Semua persoalan harus dimengerti oleh seorang pemimpin itu. Ya, bisa seorang jadi pemimpin CEO suatu perusahaan. Jangan ditanya oleh bawahan, bilang, wah saya nggak ngerti. Memang gue pikirin. Wah tanya sama si Anu. Wah saya belum tahu. Wah itu bukan bidang saya. Itu nggak bisa jadi pemimpin, leadership. Nggak bisa. Nggak ngerti. Jadi tidak ada istilah semua pertanyaan itu nggak bisa, harus jawab semua. Karena seorang pemimpin terus mengetahui semua hal. Walaupun pengetahuannya mungkin paling tidak yang basic dia tahu. Dan mengerti persoalan, masalah yang ada di perusahaan. Kalau dia sebagai CEO, kalau sebagai presiden, masalah di negara itu dia ngerti. Dan respect terhadap masyarakatnya sendiri. Ya. Kemudian adalah punya inisiasi struktur. Inisiasi itu, kenapa punya inisiasi? Karena leadership itu semua mata mandang dia. Dia berada di puncak, semua orang melihat dia, semua orang berharap dengan dia. Jadi kalau tidak punya inisiasi, ya bayangkan aja seorang pemimpin leadership tidak punya inisiasi, tidak punya ide, tidak punya narasi, tidak punya logik, bisa capai tujuan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Ya. Nggak punya visi lagi. Ya. Ke seorang leadership. Bingung apa mau dikerjakan. Dan membiarkan kebingungan bawahannya. Membiarkan masyarakat bingung. Dia tidak ada action apa-apa. Jadi masyarakat dibiarkan tanpa pegangan. Ya. Kayak inisiasi nggak ada. Nggak punya ide, nggak punya itu. Soal lihat itu sekarang itu. Ada beberapa capres ya. Ketiga itu, 1, 2 itu ada yang nggak jelas itu. Inisiasi apa. Narasi nggak jelas. Dan lagi parahnya baca pres. Masih muda sekali. Melanggar konstitusi. Dibiarkan. Ya. Dan belum punya pengetahuan apa-apa. Itu jumlah penduduk di Indonesia itu 270 jutaan. Hampir 300 juta. Masa tidak ada yang lebih pintar. Ya. Itu penghinaan bagi masyarakat Indonesia kalau diterpilih. Terutama Gen Z. Seperti kamu kan Gen Z itu. Ya. Kalau ada Gen Z milih dia, itu Gen Z yang milih dia itu kemampuan jauh di bawah dia. Ya. Berarti orang bodoh juga itu. Dan nggak ngerti persoalan. Ya. Nah ini kan besok mau pilpres. Terus hati-hati milih pilpres. Jangan sembarang pilih. Jangan karena dapat apa sembako, dapat duit, ya. Memilih calon presiden yang nggak benar. Suatu berdosa itu. Memilih orang yang tidak memiliki kriteria sebagai leader. Ya.
Jadi definisi leadership itu mengenai konsep influence. Dia punya pengaruh luar biasa, punya power, punya komplain ketaatan terhadap undang-undang, terhadap tujuan negara, terhadap konstitusi kalau di presiden. Kalau dia itu CEO, ya dia harus patuh, komplain itu patuh terhadap peraturan yang ada, patuh terhadap peraturan yang dibuat sendiri, ya buat sendiri. Patuh dengan kesepakatan antara pemilik perusahaan dengan CEO, ya. Dan itu jadi punya apa pengaruh ya. Jadi leadership itu sebagai seni mendorong kepatuhan. Dia bagaimana mendorong semua orang yang ada di perusahaan itu patuh dengan peraturan yang ada, melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah digariskan. Ya. Punya inisiasi, punya inovasi, ya. Punya semangat penting. Ya. Kemudian juga leadership influence perasaan pengaruh bentuk persuasi sebuah hubungan kekuatan, power relationship. Kalau pimpinan itu punya power, dia tidak unsur bentuk persuasinya, main apa otoriter, itu persuasi nggak ada otoriter, nggak ada persuasi. Persoalan diselesaikan dengan tangan besi, seenak dia. Kekuasaan power relationship-nya nggak ada. Itu nggak ada pada saat sekarang itu. Sudah aja presiden sudah sekarang. Power relationship-nya masih ada nggak? Ada kekuatan hubungan nggak? Ya, nggak ada. Tapi diam-diam di belakang menghantam masyarakat. Ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa definisi leadership ya yang telah disampaikan oleh para ahli. Ya. Nanti saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pada intinya definisi leadership itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu mempunyai hubungan kuat antara dia dengan pemilih dan punya menuju arah perubahan dan juga mencapai tujuan yang diinginkan bersama, bukan tujuan sendiri. Gitu. Jadi kita katakan ya. Jadi working definition dari leadership itulah proses mempengaruhi orang lain. Proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dan proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Ya. Jadi seorang leadership harus ada influence-nya orang lain itu perlu memiliki beberapa hal, kemampuan, kompetensi, integritas segala macam. Pengaruh. Kalau itu nggak bisa. Dia pengaruhi orang untuk berbuat baik, dia aja nggak baik. Ya. Dia pengaruhi keadaan untuk patuh terhadap peraturan, dia aja nggak patuh. Ya. Dia berusaha mempengaruhi orang lain supaya bekerja keras, dia aja nggak kerja keras. Dia pemalas, datang terlambat. Karena sudah ada di kantor, dia baru jam 1 siang baru datang kantor. Ya. Kayak bisa diteladan. Ya. Dia mempengaruhi orang sampai keputusan A, dia sering keputusan B. Ya. Dan kalau suruh mempengaruhi orang membuat keputusan A, tapi dia nggak ngerti keputusan A itu seperti apa, dia tidak menguasai. Ya. Nggak mungkin, ini masalah kompetensi. Disuruh pilih A, tapi kompetensi nggak ada di bidang A itu. Dia juga nggak ngerti. Melempar ke bawah. Ini nggak bisa. Ya. Jadi bagaimana leadership itu bisa mempengaruhi orang lain ya. Ya. Jadi interpretasi peristiwa eksternal oleh anggota. Ya. Interpretasi eksternal. Peristiwa eksternal yang bisa dipastikan oleh dia dan bagaimana anggotanya itu bisa terus peristiwa eksternal. Jadi diarahkan ada peristiwa di luar kantor, masalah kompetisi, masalah peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dia harus mengerti bagaimana si follower itu bisa ngerti apa dimaksud dengan aturan eksternal yang harus dipenuhi oleh mereka. Dan juga yang kedua adalah choice objektif. Ya. Memilih tujuan dan strategik untuk yang akan dicapai itu seperti apa. Ya. Tujuan strategik. Tujuan itu ada objektif, berarti ada strategik untuk bagaimana mencapai itu. Strategic plan.
Strategic plan itu harus ada program. Program tercapai strategic plan ini. Program harus menggambarkan aktivitas yang akan dilaksanakan. Langkah-langkah apa program itu dilakukan. Bagaimana mengolah satu program. Ada banyak program. Satu program mungkin diikuti oleh seorang dan sebagainya. Nah, bagaimana kemampuan keuangan anggaran dan sebagainya. Dan bagaimana mengontrol pelaksanaan nanti. Dan bagaimana mengarahkan. Itulah. Ya. Jadi si leader bisa mempengaruhi. Ini dia tidak mengerti, tujuan perusahaan nggak ngerti. Lah gimana dia bisa mempengaruhi orang lain? Tujuan negara nggak ngerti, dasar negara nggak ngerti Pancasila. Dilanggar terus. Ya. Nggak bisa dong. Ya. Strateginya nggak konsisten. Suka bohong. Katanya nggak boleh impor tuh impor. Katanya akan mau mengembangkan pertanian, ternyata petani nggak perhatikan, pupuk susah dan sebagainya. Kemudian motivasi anggota untuk mencapai tujuan gimana? Bagaimana memotivasi bawahan untuk capai tujuan itu? Itu ada seni juga. Ya. Jadi salah satu dari kemampuan leadership itu memotivasi. Saja secara motivasi itu dia juga punya semangat kan. Dia juga mempunyai historical terhadap apa yang telah dicapai selama ini. Historical itu penting ya. Historical. Dengan historical itu dia menceritakan masa lalu dia, proyek yang sudah dilaksanakan. Seperti sekarang inilah. Di antara 3 capres itu yang historicalnya kuat adalah anak capres nomor 1. Yang lain nggak jelas. Apa yang telah berbuatnya nggak jelas. Nggak bisa menerasikan. Nggak ada buktinya. Bukti dia berbuat terbaik apa selama ini nggak ada. Tapi itulah masyarakat belum bisa kita harapkan bisa pikir objektif. Ya. Dia ngomong banyak prestasi selama ini, dikasih duit udah diam. Ya. Nggak dilihat prestasinya apa. Ya. Nggak jelas. Ya. Kemudian berikutnya ada saling percaya, mutual trust. Ya. Kerjasama. Nah, ini mutual trust ini penting. Kalau suka bohong ya, menindas rakyat, gimana mutual trust tercapai? Kalau tercapai, dan pimpinan itu nggak akan bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat lebih baik. Mungkin buat korupsi ya, tapi mau juga masyarakat nggak bisa. Bikin infrastruktur di mana-mana, tapi kan infrastruktur itu belum jelas. Duitnya 1 triliun dapat pinjaman, apakah 1 triliun digunakan untuk membuat infrastruktur ini? Ya. Organisasi work activity. Ya. Organisasi dan koordinasi kegiatan kerja. Bagaimana mengorganize semua aktivitas kerja di bawah dia itu. Nah, itu penting. Ini 5 ini yang dia bisa pengaruh orang lain. Influence. Ya. Kalau lokasi, resources, activity. Dan banyak ini ya. Di 5 ini tambah lagi nih. Lagi alokasi sumber daya untuk kegiatan tujuan. Jadi nggak gampang jadi leadership itu. Pemimpin itu. Bagi jadi presiden. Nggak main-main. Ini untuk CEO leadership di perusahaan begini. Banding kalau presiden kayak apa. Jadi nggak enak-enak aja. Apakah sudah ikhlas memberikan kewenangan bagi orang yang nggak punya pengalaman, nggak punya sikap yang baik selama ini. Ya, nggak jelas tujuannya, narasi nggak jelas. Ya, ngomong pelantut ya. Nah, itu penting. Jadi sudah sebagai siswa besok pilpres ya, pilihlah capres yang betul-betul seorang leadership, mengayomi. Ya, udah banyak sekarang. Kalau saya lihat YouTube, TikTok saya itu ada ya banyak sekali. Ya. TikTok saya itu ada followernya 13.500 lebih ya. Itu ada macam-macam isinya. Ya. Juga YouTube saya nggak ada. YouTube saya itu pribadi nggak ada hubungan politik. YouTube saya. Yang juga kalau YouTube saya ada 2, keduanya nggak ada hubungan dengan politik. Satu tentang kuliah, satu channel YouTube saya tentang aktivitas sehari-hari. Saya bisa lihat di situ. Ya. Dengan aktivitas sama keluarga, bersama dosen, kegiatan aktivitas dosen dan sebagainya. Itu aja.
Tapi kalau TikTok, sudah bilang itu campur ada politik juga TikTok. Ya. TikTok itu media paling gampang untuk menyampaikan sesuatu yang bisa ditiru lebih baik oleh masyarakat. Jadi, itu penting. Jadi kalau harus punya TikTok, harus punya IG, harus punya YouTube, dia channel YouTube. Ya. Karena itu penting, karena kalau sudah nanti bekerja itu jadi pertimbang utama bagi perusahaan untuk memutuskan sudah diterima bekerja atau tidak di perusahaan itu. Pertimbangannya sangat kuat di situ. Kalau mahasiswa nggak punya medsos, nggak punya IG, nggak punya YouTube, atau nggak punya TikTok terutama, nggak punya Facebook, ya. Salah satu pun nggak ada yang punya. Itu dianggap sudah tidak kreatif, tidak kritis, tidak punya teman. Sudah itu introvert. Pastikan sudah tidak akan diterima. Melamar di mana-mana akan terima. Pastikan. Terima. Karena saya kan teman saya banyak direktur SDM nih. Ya. Direktur perusahaan. Jadi sulit. Mungkin yang jadi direktur malah ada mahasiswa saya banyak juga. Itu mereka ngomong tuh. Ya. Mencari pegawai baru ada dua. Untuk jadi calon pemimpin atau jadi pekerja. Ada dua. Kalau calon pemimpin masuk ke program ODP. Program eksekutif. Ya. Kalau jadi pekerja, staf biasa. Itu sampai pensiun bekerja aja. Ya. Nah, jadi ada kunci key variable dalam leadership theory. Ya. Pertama, karakteristik leader. Ada tiga segmen yang terkait dengan leadership. Pertama, leader itu sendiri. Kedua, follower, pengikutnya atau masyarakatnya atau karyawan perusahaan. Atau situasi, kondisi. Ya, tiga itu. Ya. Tiga. Kemudian ada lagi ditambah lagi nih. Ya. Tiga ini key variable. Ya. Soal karakteristik di leadership itulah karakteristiknya. Ada beberapa karakteristik ya. Itu sama. Ya. Pertama, trait, motivated, personality, values. Yang kedua, kompetensi dan optimis. Kalau pertama, trait itu seorang pemimpin itu harus punya motivasi, personalitinya bagus, ya. Nilai-nilainya bagus, bisa diteladan. Percaya diri, optimis. Ya. Jadi seorang pemimpin kalau optimis, nggak bisa. Punya skill, punya expertise, pengalaman ini, punya skill dan pengalaman. Ada capres itu nggak punya skill dan pengalaman, ya. Salah satu cawapresnya, parah itu. Dan kemungkinan ada yang milih dia juga, ya. Gen Z itu ada yang milih dia juga, parah itu. Ya. Kemudian juga perilaku, ya. Integrity and ethics, ya. Integrity, ethics, nggak beretika. Tuan-tuan 40 tahun, 35 tuh maksa ingin jadi cawapres. Etiknya nggak ada, ya. Cuma merendahkan yang tua, nggak jelas, ya. Kemudian punya taktik influence yang tinggi. Dia taktik mempengaruhi orang lain gimana, dan saja mempengaruhi itu kebaikannya. Itu akan perubahan lebih baik. Gitu. Ya. Ada pesona luar biasa di calon pemimpin itu, apalagi presiden, ya. Bukan main-main ini. Yang jumlah penduduk hampir 300 juta. Nggak bisa nyeleneh gitu, ya. Nggak sembarang milih. Ya. Gitu. Jadi itu ya. Tapi nggak ada perubahan, apalagi nggak ada perubahan. Melanjutkan, nggak ada. Melanjutkan berarti apa yang baik dilanjutkan, yang belum dibenahi dan perubahan. Ya. Atribut buat follower. Ya. Itu kalau yang leader, ya, leader. Yang kedua, bagaimana follower itu karakteristiknya. Betul, segi trait harus ada need, kebutuhan yang bisa disampaikan kepada leadership. Nilai-nilai, secara konsep mandiri, diberi pekerjaan oleh leadership, dia bisa melaksanakan pekerjaan sampai selesai. Confidence, optimis. Itu ada juga confidence, optimis di leader, tapi follower juga ada. Follower itu juga sales expertise. Bisa saya sebagai direksi, ini bagian
orang bagian keuangan harus punya skill dan expertise di bidang keuangan. Bagian marketing juga sama. Jadi jangan orang bidang lain terus bagian marketing, bisa hancur. Nggak punya pengalaman marketing, disuruh di marketing berlama-lama. Nggak punya bakat, susah itu. Nah, atribusi sebagai leader, kurang kepercayaan dalam leader itu. Dan percaya dia terhadap leader itu. Kalau follower itu nggak percaya sama leader, tentu saja pekerjaan akan beres. Itu ada komitmen tugas dan effort untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Ada setiap action terhadap tugas dan leader. Ya, gitu. Nah, bagaimana situasi? Nah, situasi yang lingkungan di mana ada saling hubungan, mempengaruhi hubungan antara leadership sama follower, perlu ada situasi. Situasi tergantung pada kondisi tipe unit organisasi. Organisasi yang tipenya A bisa berbeda dalam hal hubungan leadership dengan follower. Unit itu perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan menengah. Yaitu gaya style leadership, hubungan pimpinan sama bawahan itu beda. Perusahaan kecil kan bisa langsung bertemu sama bawahan, satu ruangan, dan cepat, tidak ada birokrasi. Unit kecil. Perusahaan besar ada birokrasi. Ya. Ada sistem yang dibangun untuk bagaimana aktivitas di perusahaan bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, itu tergantung situasi ini. Dan perusahaan-perusahaan yang sangat kompetitif sama perusahaan yang tidak kompetitif itu saja beda. Ya, beda dalam melihat hubungan antara leadership sama bawahan. Posisi power, authority, leadership itu juga penting. Ya, bagaimana posisi power seorang leadership itu, kalau dia sendiri memberikan power cukup, tentu saja akan mempengaruhi hubungan itu, hubungan antara leadership sama bawahan. Diangkat sebagai pemilik perusahaan, saya angkat dari si A, tapi kewenangannya sebatasi, sakibiri. Itu saja dia tidak akan dihormati oleh bawahannya, dia tidak bisa mengarahkan bawahan lebih baik, dia tidak bisa mengerjakan semua hal yang dalam rangka untuk capai tujuan perusahaan. Banyak yang menghambat. Berarti struktur tugas, kompleksiti, makin kompleks, beda lagi. Makin struktur, makin beda lagi. Interdependensi, saling ketergantungan tugas antara bagian A, bagian B. Tugas itu kadang semua bagian terlibat untuk menyelesaikan tugas. Itu penting. Ini pengaruhi hubungan antara leadership sama bawahan. Kemudian lingkungan tidak pasti yang pengaruh. Ketergantungan eksternal. Jadi sehingga si leadership itu tidak punya power yang cukup untuk menjalankan perusahaan karena tergantung pada pihak luar perusahaan. Ya. Ada banyak ikut campur. Ya. Nah, bagaimana proses leadership itu? Ada 4 step. Ya. Berarti pertama adalah kelompok memiliki punya praktek, ya, praktikal dan emotional needs, secara praktis bagaimana dimiliki dalam kelompok itu. Ya. Yang kedua, leadership respon, situasi di mana melihat bagaimana aktivitas yang tepat dan situasi tertentu A, B, C, dan yang kedua, respon mengkelompokkan dan melabel trait names. Ya. Nama-nama trait itu, integritas sebagai karakteristik dari leadership. Ya. Kemudian juga langkah keempat itu names yang telah itu tadi itu, ya, di mana abstraction and summation fiksi itu input to the leader ketika kausal psikologis entities sebagai kausal psikologi entities. Jadi ini tadi itu dikatakan seorang leader itu harus punya maksud, ya. Ada personal responsibility dan integrity. Ada perubahan, ini perubahan lingkaran paling gede, ya. Nah, kemudian ada tujuan bersama. Jadi tujuan bersama perubahan itu penting, ya. Di situ ada pengikut, ada pengaruh, ada intention, maksud, ada juga personality, responsibility, dan integrity. Itu leadership, ya. Nah, kemudian juga bagaimana new reality bagi leadership, ya. Jadi perlu lama itu
skill leadership itu dia bisa juga stability, bisa kontrol, bisa mengatasi kompetisi, uniformity, keseragaman ya, self center, ego, dia sebagai self center ya pusat perhatian lah ya. Dan juga dia seperti hero ya. Jadi seorang leadership itu pokoknya segala-galanya ya, pahlawan ya. Nah, kalau yang paradigma baru ya, bukan seperti itu lagi. Pemimpin itu harus bisa merubah krisis manajemen. Bagaimana mengolah krisis dan mengolah perubahan. Stability ini status quo. Jadi kalau ada capres yang penting stabil dan lanjutkan itu paradigma lama itu. Nggak mau berubah ya. Nah, kita pilih yang mau berubah. Kemudian juga ada empowerment, pemberdayaan. Empowerment, pemberdayaan nggak ada. Bukan berdaya kan malah menghancurkan malah. Berapa banyak apa tanah-tanah masyarakat dirampas ya, haknya dirampas ya, masuk kemerdekaan dan sebagainya. Bukan pemberdayaan ya. Kemudian kolaborasi. Mana ada paradigma leader yang lama nggak ada kolaborasi. Otoriter ya, otoriter. Sekarang coba kolaborasi. Kolaborasi ini pekerjaan lebih ringan dan hasilnya luar biasa. Ya. Dosen pun juga ada kolaborasi. Semua kita mengajar, penelitian, pengabdian, ada kolaborasi dengan dosen lain. Ya. Mahasiswa pun juga ada kolaborasi. Misalnya tugas ini, bisa tugas itu nanti diskusi sama temannya. Walaupun saya sendiri ya. Bisa sudah sendiri ya, pertemuan dua besok oleh Salgila itu. Salgila itu bisa diskusi sama temannya. Tidak berdapat, tidak ada masalah ya, masalah. Gitu. Nah itu karena waktunya udah hampir udah selesai 12 ya. Nanti sudah baca ini, penting banget nih ya. Ini materi banyak saya berikan di sini. Ya. Jadi apa yang harus manajer lakukan ya. Udah proses manajemen itu apa ya, seperti apa ya. Ini, nah ini ya. Ini manajemen itu pengolahan dan visi ya. Jadi beda manajemen leadership, kalau manajemen pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif, efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, staf, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia. Manajemen itu lebih ke teknis, lebih ke proses. Tapi kalau leadership itu semuanya, ya. Maka di dalam salah satu capres itu presiden itu bicara tentang apa? Tentang program visi, bicara teknis, ya, narasi bisa jadi sesuatu. Maunya seperti apa? Strategi jangka panjang 5 tahun ke depan seperti apa? Bukan masalah istilah. Apa jelaskan apa dimaksud dengan asam sulfat itu nggak benar, ya. Contoh seperti itu, ya. Nah, kemudian juga ubah skill dari manajemen, ya. Jadi ada top manager, middle management, first line manager dan non manager. Hierarchy level. Kalau supervisor manager itu levelnya supervisor level ya. Ada warna biru dan merah nih. Jadi kalau merah itu leader, peran leader. Kalau liaison, leader kalau di supervisor manager itu leader penting, tinggi. Ya, top manager ini liaison role. Nah ini perbandingan antara manajemen dengan leadership nih ada saya bahas ini. Leadership direction, kalau manajemen itu planning budget, kalau leadership dia creating vision and strategic, ya, dan kreasi. Ini saya lihat beda nanti, region bisa keluar beda manajemen sama leadership itu apa beda. Sejelas nanti. Ya. Ini juga leadership manajemen ya. Ya. Ini juga ya. Ini soal nanti saya jelaskan direct leadership sama direct leader ya. Jadi apa seorang leadership bisa efektif? Ini sudah baca lagi. Ini waktu sudah habis nih. Ya. Habis power. Ini materi banyak sekali saya berikan sini. Ya. Walaupun 2 SKS, ini sebenarnya untuk 3 SKS. Ya. Tapi saya sengaja berikan semua ilmunya ke saudara. Sudah paham. Dan itu nanti kalau sudah bekerja penting banget ya. Konten mata kuliah ini luar biasa penting. Kalau saya bekerja. Kecuali sudah tidak mau bercita-cita jadi pemimpin. Hanya jadi pekerja aja. Ya.
Oke, sementara itu dulu ya. Ini waktu sudah habis ya. Jadi silakan sudah baca lagi nih. Saya nggak bisa butuh 1 jam lagi nih ya. 1 jam lagi saya menjelaskan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai sini. Halo? Iya, Pak. Oke, untuk bukti sudah hadir ini, buka kameranya on cam ya. Saya mau foto sudah nih. Bukti bukti kuliah. Silakan. Silakan ini saya 1 2. Silakan. 1 2 3 4 5. Silakan nih. Sini belum nih. Tania, Salma. Ya. Oke. Tuh, saya buka on cam. Ya. Astrid mana Astrid tu? Astrid. Kita tunggu dia buka kamera. Kalau tu kita nggak bisa bubar ni. Ya. Ada tertidur kali itu. Kalau itu tu diskualifikasi je. Si Astrid sama Sydney sama Dio ini saya diskualifikasi je. Dia nggak jelas di mana. Ini sama kalau kita kuliah offline, begitu saya mau cek orang yang ketemunya tas doang di meja. Berarti kita kan nggak ada. Ini kan tas ini. Ya, itu baru muncul. Siapa lagi tu? Sydney. Ya, sama si Dio mana ni. Dan tolong wajahnya ditampilkan jangan sedikit ya, jangan keningin doang ya. Yang lengkap wajahnya ya. Diangkat dong lihat apa ini. Kalau yang gelap tempat yang terang, Mbak. Sebab itu isi Dio itu tempat yang terang. Yang tempat yang gelap. Nah, yang gelap apa nanti masa depanmu gelap juga nanti ya. Dah, ya. Saya hitung ya. Itu siapa sisi salsa ini separuh aja. Kamu bisa putarkan itu nggak? Layar HP-mu nggak? Bisa diputar, bisa kayak diputar layar HP itu bisa diputar. Bisa ditekuk lagi itu layar HP-nya. Ya, ditekuk lagi itu. Ya, bisa hitung ya. Ini si Dio ini nggak bisa tempat terang kamu. Kamu di goa mana tuh ya si Dio? Di mana lagi berada di mana kamu? Gelap banget tuh. Oke, saya hitung ya. Satu, satu, dua, tiga. Sebentar. Grup tadi udah ada grup. Mana grup tadi? Nanti grup saya kasih rubah namanya. Saya takutnya susah tercari. Saya di HP saya itu banyak grup banget. Saya ada nama sini gampang saya cari. Aduh, ya. Bentar. Bentar ya. Oke, ini kayaknya ada masalah dengan internet jaringan ya. Jadi nanti saya akan eh, share itu foto ini di grup ya. Share lagi foto di grup. Karena sekarang saya lihat
jaringan, masalah jaringan nih. Jadi slow motion nih ya. Ini. Ya. Oke, demikian sampaikan. Terima kasih atas kedatangannya. Nanti kita ketemu di kuliah offline ya, di kampus. Ya. Mudah-mudahan minggu depan itu sudah lengkap yang hadir 11 orang ya. Hanya baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 10 orang. Tinggal 1 orang lagi nih. Ini udah 10 yang hadir ya. 10 yang hadir. Tinggal 1 lagi. Mudah-mudahan minggu depan lengkap semua. Yang terakhir ini 1 orang laki-laki. Yang tahu nih, yang 1 lagi itu apakah laki-laki perempuan. Ya. Oke, terima kasih ya atas itunya. Dan saya harapkan saudara sebelum kuliah baca dulu bukunya supaya bisa kita diskusi ya. Karena kuliah ini enakan diskusi sih. Diskusi. Ya, seperti samping saya jelaskan juga diskusi lebih enak. Oke, terima kasih. Dengan demikian saya tutup kuliah hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Pak.